Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kicakrasoma dimanapun Anda berada, yang berbahagia tentunya. Semangat, sehat selalu kami doakan. Semoga sahabat Kicakrasoma, para penggemar Kicakrasoma, para subscriber, para viewers semuanya disehatkan oleh Allah, dibahagiakan dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Teman-teman yang senantiasa saya cintai dan senantiasa saya doakan semoga makmur. Pada kali ini, kesempatan yang bahagia ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengulas sedikit tentang masalah zikir atau wirid yang biasa kita lakukan, yang biasa kita jalankan ketika kita meditasi, ketika kita apapun. Jadi kalau dalam ilmu zikir, zikir itu terbagi menjadi 3 bagian. Dohirnya zikir dengan lisan, zikir dengan batin, zikir dengan perbuatan, atau zikir dengan arkan. Semua zikir itu hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam 3 zikir ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama, zikir bil asma, zikir mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan asma Allah, asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zikir asma ini adalah zikir di mana kita sambil berzikir tapi meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk hajat kita butuh hajat yang besar biar terselesaikan, butuh membayar hutang, butuh ilmunya manfaat, butuh anaknya jadi soleha, butuh rezeki yang banyak, butuh dagangannya laris, butuh hajat kepada Allah. Nah, zikir dengan asma, zikir bil asma atau zikir asma ini adalah zikir karena kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir bisifat, zikir dengan sifat atau yang dinamakan zikir sifat, yaitu zikir meminta hanya kepada Allah itu satu. Jadi tidak meminta surga, tidak meminta dijauhkan neraka, tidak minta rezeki, tidak minta kekuatan, tidak minta keberhasilan, tidak minta jabatan, tidak minta apapun kepada Allah, tapi hanya meminta takdir dari Allah. Nah, jadi Allah mau kasih takdirnya seperti apa, baik atau buruk, itu terserah Allah. Nah, zikir yang semacam ini adalah zikir kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta takdir dari Allah. Mau dikasih takdir baik ya terserah Allah, mau takdir buruk ya terserah Allah. Ini zikir sifat. Ini kalau dilakukan terus menerus istiqomah setiap malam, insya Allah kita akan ditakdirkan oleh Allah dalam kebaikan semuanya. Dengan kita berzikir, mau pakai Asmaul Husna boleh, mau baca Al-Quran boleh, mau baca hadis-hadis Nabi boleh, mau baca ilmu hadis, ilmu fikih juga boleh, atau zikir dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak meminta hajat selain daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir itu, qada itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takdir baik atau takdir buruk. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah ya,
zikir yang hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam zikir ini tidak meminta takdirnya Allah, tidak meminta surganya Allah, tidak meminta apapun tentang urusan dunia, tapi murni mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kita membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliku, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qaharu, ya Wahhab, ya Razzaqu, ya Fatah, ya Alimu, ya Qabid, ya Bashitu, ya Khafid, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Mudilu, ya Syami, ya Bashiru, ya Akam, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabiru, ya Halim, ya Adimu, ya Ghafur, ya Syakuru, ya Ani, ya Kabiru, ya Hafid, ya Muqitu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Raqibu, ya Mujib, ya Wasiu, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'ithu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakilu, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Muhi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dohiru, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawabu, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malik, Malikal Mulki, Dal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Muhni, ya Mani'u, ya Daru, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warithu, ya Rashidu, ya Saburan, Jajala Dikru. Seperti itu ya. Atau mau pakai ayat Al-Quran, gunakanlah ayat kursi. Kalau bisa, kalau sampean mau, saya ijazahkan ayat kursi ya. Tapi jangan lupa nanti wasilah kepada beliau Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Toha bin Yahya Habib Lutfi ya. Setiap malam membaca ayat kursi ya. Membaca ayat kursi setiap malam 50 kali. Tapi jangan meminta sesuatu. 50 kali setiap malam. Diistiqomahkan dulu 41 malam, 50 kali setiap malam. Jangan meminta sesuatu. Jadi murni, karena ayat kursi adalah ayat yang murni kekuasaan Allah. Murni hanya menyebut semua kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Tidak ada tendensi tentang dunia kecuali mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang mengagungkan Allah. Paling tidak, kalau semua zikir-zikir kita karena kita meminta sesuatu, meminta dunia, meminta harapan, meminta cita-citanya terkabul, meminta keinginannya tercapai, seperti itu. Zikir mengagungkan Allah, memurnikan, atau zikir murni mengagungkan Allah. Ini pun wajib kita lakukan minimal 1 malam, paling tidak 1/4 jam kita membaca ayat kursi atau kita membaca Asmaul Husna, seperti itu, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarkan Allah yang akan menilai diri kita. Yang penting kita mengagungkan Allah. Kita bahagia mempunyai Allah, kita bahagia punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur kehidupan kita. Jadi dalam batin kita sambil bahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meminta apapun lagi. Itu harus dilakukan 10 menit atau 15 menit, seperti itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Berbahagialah kalau kita masih selalu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengagungkan Allah tanpa meminta dunia yang ada ini. Kita mengagungkan Allah hanya murni dalam batin kita, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah, insya Allah itu akan menjadikan saksi kita kelak di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa juga ditambahi salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja teman-teman tips zikir kita. Kita harus melihat zikir kita untuk dunia atau zikir kita untuk takdirnya Allah, atau zikir meminta dunia akhirat.
berarti meminta surga dijauhkan dari neraka, atau minta hajat terkabul, cita-cita terkabul, keinginan terkabul, atau meminta takdirnya Allah Subhanahu wa taala, atau biarkan Allah yang memberikan takdir, baik buruknya takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir, zikir, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh, ulama-ulama yang khawasul khawas, ahlu thariqah atau mursyid-mursyid thariqah, atau murid-murid atau salik-salik yang masuk ke dalam belajar ilmu thariqah, atau salik yang sedang aurat wirid, hanya menuhankan, nunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pun, misalnya kita belum berthariqah, sampean teman-teman yang belum berthariqah, itu pun wajib minimal 1 hari 10 menit atau 20 menit hanya dzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta segala sesuatu. Karena itu akan menjadikan saksi kita kelak di alam barzakh, kelak di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Karena kita sebagai makhluk wajib menghambakan diri kepada Allah, wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sehat, salam bahagia, salam makmur, salam luar biasa. Tetap bersama Ki Cakra Soma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.